Penugasan Mandiri 4, Pengambilan Keputusan. Kasus 4, di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan dalam tas, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang sedang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut dan menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Di sini saya akan menjawab menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai kejujuran dan keadilan bertentangan dengan nilai loyalitas kepada sahabat. Langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat dalam kasus 4, yang pertama, Rara sebagai pelaku yang mengambil dompet, yang kedua Tari, saksi yang melihat peristiwa, yang ketiga Nina, pemilik dompet, dan yang keempat Bu Sri sebagai pustakawan dan pihak yang mengumumkan kehilangan. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Yang pertama, Rara menemukan dan menyimpan dompet tanpa izin. Fakta yang kedua, Tari melihat langsung kejadian tersebut. Fakta ketiga, Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Fakta keempat, Bu Sri sudah mengumumkan kehilangan dompet. Dan fakta yang kelima, Tari tahu siapa yang mengambil dompet itu. Langkah 4, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. 1. Tes legal. Mengambil dompet orang lain tanpa izin adalah salah. Yang kedua, tes regulasi. Sekolah tidak membenarkan tindakan pencurian. Yang ketiga, tes publik tes. Jika tindakan Tari dilaporkan ke publik, apakah akan dianggap benar atau salah? Yang keempat, tes panutan. Apakah guru atau orang tua akan membenarkan diam saja atau melapor? Jadi jawabannya, mengambil barang orang lain tanpa izin jelas salah. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. 1. Kejujuran vs loyalitas. Jujur melapor Rara atau loyal menjaga persahabatan. Yang kedua, individu vs komunitas. Melindungi Rara sebagai individu atau memperjuangkan hak Nina dan keadilan bersama. Jawabannya, paradigma yang muncul adalah kejujuran vs loyalitas serta individu vs komunitas. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. 1. Prinsip berbasis hasil terbaik. Melaporkan Rara demi mengembalikan hak Nina. Kedua, prinsip aturan dan kewajiban. Kejujuran harus ditegakkan meski merusak persahabatan. Yang ketiga, prinsip kepedulian. Menegur Rara secara pribadi agar mengembalikan dompet tanpa mempermalukannya. Jadi jawabannya bisa dipilih prinsip kewajiban, jujur melapor, dengan pendekatan kepedulian, sehingga memberikan kesempatan Rara mengembalikan sendiri. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya ya, ada. Tari bisa menasihati Rara secara pribadi
agar mengembalikan dompet kepada Nina atau melapor ke Bu Sri bersama-sama, sehingga kebenaran ditegakkan tanpa mempermalukan Rara. Jadi opsi kreatif adalah memberi kesempatan Rara untuk mengembalikan dompet secara sukarela. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analis kasus 4? Keputusan, Tari sebaiknya menegur Rara secara pribadi dan membujuknya agar segera mengembalikan dompet kepada Nina atau menyerahkan ke Bu Sri. Jika Rara tetap menolak, Tari wajib melapor demi keadilan. Jadi jawabannya, membujuk Rara untuk mengembalikan dompet, dan jika menolak, Tari melapor ke guru. Langkah 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Pelajaran, menegakkan kejujuran tidak selalu mudah karena ada risiko merusak hubungan. Tetapi, integritas harus tetap dijaga. Dalam pengambilan keputusan ke depan, perlu mencari jalan tengah yang adil dan tetap menjaga nilai moral tanpa mengorbankan kebenaran. Jawabannya, pentingnya menjaga kejujuran dan integritas, serta menemukan solusi yang adil dengan tetap mempertimbangkan hubungan sosial. Itu tadi pengambilan keputusan berdasarkan tahap 9 langkah. Terima kasih, sampai jumpa.